Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar. By Agus Sunyoto. Yang dikutuk yang dipuji bagian 4. Iya, Eyang, karena menurut cerita-cerita yang saya dengar, yang berperan penting dalam kematian Syekh Datuk Abdul Jalil adalah susuhunan Kudus, menantu Eyang. Kemudian, Sultan yang mendiamkan saja pembunuhan itu adalah kemenakan Eyang. Hahaha, Pangeran Pamekaran terbahak. Setelah itu dengan suara tegas dia berkata, kebenaran harus diungkap apa adanya. Itu prinsipku. Aku tak pernah tersinggung. Bahkan engkau harus tahu bagaimana sikapku terhadap susuhunan Kudus, menantuku itu. Ketahuilah, saat penyerbuan awal, pasukan Demak ke Majapahit yang dipimpin oleh Susuhunan Udung, ayahanda Susuhunan Kudus, yang tak lain adalah besanku, akulah yang menjadi Manggalayuda Majapahit. Dalam pertempuran itu, aku harus berhadapan dengan dia sebagai Panglima Demak. Aku tikam lehernya dengan keris. Meski dia sudah mengenakan pusaka kutang Antakusuma, toh mati juga dia di tanganku. Itulah kenyataan, Ger. Aku tidak tersinggung jika diungkap bahwa aku telah tega membunuh besanku demi mempertahankan kerajaan kafir Majapahit. Dalam peristiwa itu banyak orang menyalahkan aku. Namun, aku tidak peduli. Sebab, aku sudah berkali-kali mengingatkan bahwa aku adalah murid yang setia dan teguh memegang amanat guru. Telah berkali-kali kukatakan bahwa aku tetap memegang amanat guruku Raden Ali Rahmatullah, Susuhunan Ampel Denta, yang menitahkan aku agar mengabdi pada Majapahit apapun yang terjadi, demi melindungi pemeluk-pemeluk Islam di pedalaman. Namun, mereka tidak peduli. Mereka tidak menghargai prinsip hidupku. Mereka baru sadar setelah semuanya terjadi. Raden Ketip menarik napas dalam-dalam mendengar kisah kakeknya. Namun, terlepas dari keberpihakannya kepada Pangeran Pamekaran, ia menangkap Sasmita bahwa kakeknya itu berpendirian teguh dan tidak mudah menyerah. Kakeknya hanya bisa disejajarkan dengan tokoh Bhisma dalam cerita Mahabharata, berani menanggung risiko apapun demi memegang teguh prinsip yang diakini. Kebenarannya, janji Pangeran Pamekaran untuk mengundang Ki Gedeng Pasambangan dipenuhi kira-kira sehari setelah sahabat Syekh Datuk Abdul Jalil itu kembali dari Banten Girang. Raden Liter, Etip yang tidak menduga bakal secepat itu bertemu Ki Gedeng Pasambangan tak bisa berkata-kata ketika tiba di Endalem Pamekaran, kecuali mencium dengan taksim lutut kakeknya dengan hati berbunga-bunga. Bagi Pangeran Pamekaran sendiri, merupakan suatu kebahagiaan tak terhingga jika dia bisa memenuhi hasrat dan keinginan cucunya. Malam itu, setelah memperkenalkan Raden Liter, Etip sebagai cucu tercintanya, Pangeran Pamekaran mengajak Ki Gedeng Pasambangan mengingat saat-saat menegangkan ketika mereka menyerbu Pakuan Caruban dan menghadang pasukan Pajajaran yang dipimpin Terongpeot di pantai Muara Jati. Ki Gedeng Pasambangan yang saat itu merupakan santri Giri Amparan Jati tentu masih mengingat peristiwa itu dengan jelas. Dia kemudian menuturkan kepada Raden Ketip betapa gagah dan berani Pangeran Pamekaran ketika itu. Namun, saat menyinggung nama San Ali, nama kecil Syekh Datuk Abdul Jawe, Ki Gedeng Pasambangan tampak sekali berusaha menghindar. Sebagai orang yang sudah kenyang menelan pahit dan getir kehidupan, Pangeran Pamekaran memahami kecanggungan Ki Gedeng Pasambangan ketika menyinggung hal sahabat dan guru tercintanya. Itu sebabnya, dia langsung meminta Ki Gedeng Pasambangan untuk menuturkan apa adanya segala sesuatu yang diketahuinya tentang Syekh Datuk Abdul Jawe. Engkau tak perlu ragu dan curiga, Ki. Engkau mestinya telah tahu betapa aku memiliki prinsip yang sama dengan Abdul Jalil tentang penyerangan ke Majapahit. Engkau juga tentu tahu bahwa di tanganku ini pula besanku Susuhunan Udung melayang jiwanya. Arena itu, Ki, ceritakan apa adanya tentang San Ali, kemenakanku itu.
Cucuku. Sangat besar hasratnya untuk mengetahui kisah San Ali yang sampai kini simpang siur, kata pangeran Pamekaran dengan suara berat. Abdi akan laksanakan titah yang mulia, kata Ki Gedeng Pasambangan Takzim. Beberapa jenak setelah pangeran Pamekaran berpamitan hendak beristirahat, I Gedeng Pasambangan yang duduk berdua berhadap-hadapan dengan Raden Ketip memulai ceritanya. Dia bercerita berdasarkan kesaksian pribadi, penuturan Syaikh Datuk Abdul J. Alil, fatwa dan kisah dari Syaikh Datuk Kahfi, cerita dari K.A. Van kawannya sesama santri. Penuturan kakeknya Ki Gedeng Tapa, dan cerita dari Haji Abdullah Iman, yakni Pangeran Walang Sungsang. Cakrabuana, kepala negari Cirebon, yang tak lain adalah saudara sepupunya. Berdasarkan cerita-cerita itu, Ki Gedeng Pasambangan menuturkan kisah kehidupan Syaikh Datuk Abdul Jalil secara luas dan mendalam sejak awal kelahiran, pengembaraan, silsilah keluarga, pandangan-pandangan, ajaran-ajaran, hingga masa memilukan saat ia terhempas angin prahara fitnah yang mengerikan.